Statistika sebagai ilmu yang mengkaji pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data tidak hanya berfokus pada ukuran pemusatan seperti rata-rata, median, atau modus, tetapi juga pada ukuran penyebaran atau dispersion atau variability. Ukuran penyebaran menggambarkan sejauh mana nilai-nilai dalam suatu kumpulan data tersebar atau bervariasi dari nilai pusatnya. Konsep ini menjadi elemen krusial dalam analisis data karena memberikan wawasan tentang tingkat konsistensi heterogenitas atau ketidakpastian dalam data. Sebagai ilustrasi, dua kelompok data dengan rata-rata yang identik dapat memiliki implikasi yang sangat berbeda. Jika penyebarannya berbeda, data dengan penyebaran kecil menunjukkan stabilitas, sedangkan penyebaran besar dapat mengindikasikan volatilitas atau ketidakseragaman. Pemahaman tentang ukuran penyebaran ini menjadi landasan penting dalam berbagai bidang, mulai dari penelitian akademik hingga pengambilan keputusan kebijakan. Dalam literatur statistika Indonesia, pentingnya ukuran penyebaran telah ditekankan sebagai alat untuk memahami karakteristik data secara lebih komprehensif. Menurut Widodo 2020 dalam buku Statistika Dasar untuk Penelitian, ukuran penyebaran seperti standar deviasi dan rentang antar kuartil atau IQR memungkinkan penelitian untuk mengukur variabilitas data yang esensial dalam mengevaluasi kendalian hasil analisis. Widodo mencontohkan bahwa dalam penelitian pendidikan standar deviasi nilai ujian siswa dapat mengidentifikasikan tingkat kesenjangan kemampuan antar siswa yang kemudian menjadi dasar untuk merancang intervensi pembelajaran. Buku ini menegaskan bahwa tanpa mempertimbangkan penyebaran, interpretasi data cenderung tidak lengkap dan dapat menyesatkan, terutama dalam konteks evaluasi kinerja atau perbandingan kelompok. Tujuan pembelajaran ukuran penyebaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami definisi dan jenis-jenis ukuran penyebaran. Pembaca akan dapat menjelaskan konsep ukuran penyebaran seperti jangkauan, deviasi rata-rata, varian, standar deviasi, koefisien variasi, dan rentang antar kuartil atau IQR, serta membedakan karakteristik dan kegunaan masing-masing ukuran. Yang kedua, menghitung ukuran penyebaran dengan tepat. Pembaca akan mampu melakukan perhitungan ukuran penyebaran menggunakan rumus yang relevan, baik secara manual maupun dengan bantuan alat seperti kalkulator atau perangkat lunak statistik sederhana. Yang ketiga, menginterpretasikan hasil perhitungan dalam konteks nyata. Pembaca akan dapat mengartikan hasil perhitungan ukuran penyebaran dalam konteks data yang dianalisis, seperti menilai tingkat ketimpangan ekonomi atau variabilitas hasil produksi. Yang keempat, ada mengaplikasikan ukuran penyebaran dalam pengambilan keputusan. Pembaca akan mampu menggunakan ukuran penyebaran untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, atau kesehatan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan sikap kritis terhadap analisis data. Pembaca akan mengembangkan sikap kritis dalam menganalisis data dengan mempertimbangkan variabilitas sebagai faktor penting dalam interpretasi. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran penyebaran seperti jangkauan, standar deviasi, koefisien variasi, dan rentang antar kuartil atau IQR bukanlah sekadar konsep matematika yang terisolasi dalam buku teks statistika. Sebaliknya, konsep ini memiliki aplikasi yang luas dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, membantu individu dan organisasi membuat keputusan yang lebih terinformasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya. Di Indonesia, di mana tantangan seperti ketimpangan sosial, variabilitas pendidikan, dan fluktuasi ekonomi sering terjadi, pemahaman tentang ukuran penyebaran yang sangat relevan untuk menganalisis masalah dan merancang solusi. Definisi ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yang dalam literatur statistika sering disebut sebagai dispersion atau variability merujuk pada indikator kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana nilai-nilai dalam suatu kumpulan data tersebar atau bervariasi dari nilai pusatnya.
seperti rata-rata atau median. Konsep ini menjelaskan tingkat heterogenitis atau konsistensi data, memberikan wawasan tentang pola distribusi yang tidak dapat diungkapkan oleh ukuran pemutusan saja. Dengan kata lain, ukuran penyebaran membantu menjawab pertanyaan seberapa seragam atau beragamkah data dalam suatu himpunan. Pemahaman tentang penyebaran sangat penting karena data dengan rata-rata yang sama dapat memiliki karakteristik yang sangat berbeda tergantung pada tingkat penyebarannya yang mempengaruhi interpretasi atau pengambilan keputusan. Misalnya, dalam penelitian pendidikan, nilai rata-rata ujian yang tidak serta-merta menunjukkan performa siswa yang seragam jika penyebarannya besar. Definisi ini menegaskan bahwa ukuran penyebaran adalah pelengkap esensial bagi ukuran pemutusan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik data. Ukuran penyebaran juga memiliki peran penting dalam mendeteksi anomali atau outlier dalam data, seperti yang dijelaskan oleh Sari dan Hadi tahun 2021 dalam jurnal Matematika dan Aplikasinya. Ukuran penyebaran seperti antar kuartil atau EQR dapat digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang jauh menyimpang dari pola umum dataset. Dalam studi mereka tentang distribusi pendapatan petani di Jawa Barat, EQR membantu mengenali kelompok petani dengan mendapat pendapatan ekstrim, yang kemudian menjadi fokus intervensi kebijakan. Definisi ini memperluas pemahaman bahwa ukuran penyebaran tidak hanya mengukur variasi, tetapi juga membantu mengungkap ketidaknormalan yang relevan dalam analisis data. Dalam praktiknya, ukuran penyebaran mencakup beberapa indikator seperti jaringan atau range, deviasi rata-rata, variance, standar deviasi, koefisien data, koefisien variasi, dan EQR. Masing-masing indikator memiliki cara unik untuk mengukur penyebabnya dengan kelebihan dan keterbatasan tergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Sebagai contoh, menurut studi oleh Wahyuni dan Santoso tahun 2019 di Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, jangkauan sering digunakan dalam analisis sederhana untuk menilai penyebaran nilai ujian siswa karena kemudahannya, tetapi kurang robust terhadap outlier dibandingkan EQR. Definisi ini menekankan bahwa pemilihan ukuran penyebaran harus mempertimbangkan konteks data dan kebutuhan analisis. Secara keseluruhan, ukuran penyebaran adalah konsep fundamental dalam statistika yang memungkinkan pengguna untuk memahami dinamika data secara lebih mendalam. Di Indonesia, di mana data seringkali mencerminkan keragaman sosial, ekonomi, dan lingkungan, pemahaman tentang penyebaran menjadi kunci untuk analisis yang akurat dan relevan. Jenis-jenis ukuran penyebaran. Yang pertama ada jangkauan atau range. Jangkauan adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana, dihitung sebagai selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam dataset. Menurut Kurniawan 2020 dalam buku Statistika Terapan untuk Penelitian Sosial, jangkauan sering digunakan dalam analisis awal karena kemudahan perhitungannya. Misalnya untuk mengevaluasi rentang nilai ujian siswa dalam satu kelas. Namun jangkauan sangat sensitif terhadap outlier, sehingga kurang robust untuk dataset dengan nilai ekstrim. Contohnya dalam analisis harga beras di pasar tradisional, jangkauan dapat menunjukkan perbedaan harga tertinggi dan terendah, tetapi tidak menggambarkan distribusi harga secara keseluruhan. Rumus dari jangkauan atau range adalah range sama dengan Xmax dikurang Xmin, atau data terbesar dikurang data terkecil. Contohnya adalah range data tunggal jangkauan yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Data terbesarnya 10 dan data terkecilnya 2. Jadi range sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Data kelompok. Bila nilai tengah kelas pertama adalah 32 dan nilai tengah terakhir adalah 52, maka R sama dengan X max kurang X min. Keterangan R sama dengan jangkauan atau range.
X max sama dengan nilai tengah kelas terakhir. X min sama dengan nilai tengah kelas pertama. R sama dengan X max kurang X min. R sama dengan 52 kurang 32 sama dengan 20. Jadi jangkauan data dari tabel di atas adalah 20. Jenis ukuran penyebaran data selanjutnya adalah deviasi rata-rata. Apa sih itu deviasi rata-rata? Deviasi rata-rata adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh secara rata-rata setiap data dalam suatu kumpulan data menyimpang dari nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, deviasi rata-rata adalah rata-rata dari semua selisih absolut antara masing-masing data dengan rata-rata keseluruhan. Kenapa deviasi rata-rata itu penting? Deviasi rata-rata penting karena dia mempertimbangkan seluruh data yang ada, tidak hanya nilai maksimum dan minimum saja. Ini membuat analisis kita menjadi lebih akurat, terutama saat ingin memahami variasi nilai di sekitar rata-rata. Rumus deviasi rata-rata, MD sama dengan sigma XI min X bar per N. MD yaitu deviasi rata-rata, XI adalah data, X bar adalah rata-rata, dan N banyaknya data. Selanjutnya yaitu contoh soal deviasi rata-rata. Hitung deviasi rata-rata dari data 2, 4, 6, 8, 10. Penyelesaian dari soal tersebut yaitu pertama, hitung rata-rata atau X barnya terlebih dahulu. X bar sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 per 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Yang kedua, hitung seluruh absolut dan jumlahkan. 2 kurang 6 sama dengan 4, 4 kurang 6 sama dengan 2, 6 kurang 6 sama dengan 0, 8 kurang 6 sama dengan 2, 10 kurang 6 sama dengan 4. Lalu jumlahkan. Sigma absolut XI dikurang X bar sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 12. Setelah tadi sudah dijumlahkan, maka langkah ketiga adalah bagi dengan jumlah data, yaitu N sama dengan 5. MD sama dengan 12 per 5 sama dengan 2,4. Jadi, deviasi rata-ratanya adalah 2,4. Kesimpulan dari deviasi rata-rata yaitu, dengan adanya deviasi rata-rata, kita bisa tahu seberapa besar rata-rata penyimpangan nilai dari rata-rata keseluruhan. Ini sangat membantu analisis data di bidang pendidikan, ekonomi, dan penelitian sosial. 3. Varians atau varianse. Varians mengukur rata-rata kuadrat simpangan. Setiap nilai data dari rata-rata memberikan gambaran tentang penyebaran data dalam suatu kuadrat. Menurut artikel oleh Widodo dan Sari 2020 di Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia, varians sering digunakan dalam analisis keuangan untuk mengukur volatilitas pengembalian investasi seperti saham atau reksadana di pasar Indonesia. Contohnya, varians yang tinggi pada harga saham menunjukkan risiko investasi yang lebih besar. Kelemahan varians adalah suatu kuadrat yang sulit diinterpretasikan secara langsung sehingga sering dikonversi ke standar deviasi. Contoh soal, hitung varians dari data 2, 4, 6, 8, 10. Jawabannya 1. Hitunglah rata-rata. 2. Hitunglah kuadrat selisih dan jumlahkan. 3. Bagi dengan jumlah data N sama dengan 5. Jadi varians sama dengan 8. Rumus S sama dengan akar kuadrat S pangkat 2 sama dengan akar kuadrat sigma dalam kurung SI kurang X bar pangkat 2 bagi N. Contoh soal, hitung standar deviasi dari data 2, 4, 6, 8, 10. Jawabannya yang pertama, varian sudah dihitung. S pangkat 2 sama dengan 8. 2. Ambil akar kuadrat.
S sama dengan akar kuadrat 8 sama dengan 2,83. Jadi standar deviasi adalah 2,83. 4. Standar deviasi atau standar deviation. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians, pengembalian ukuran penyebaran ke satuan asli data, sehingga lebih mudah diinterpretasikan, seperti diuraikan oleh Nugraha dan Putri 2019 dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas. Standar deviasi digunakan untuk menganalisis variabilitas tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan di rumah sakit. Rumus standar deviasi. S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat per N. Contoh soal. Hitung standar deviasi dari data 2, 4, 6, 8, 10. Jadi, penyelesaian menjawab soal tersebut, pertama kita cari dulu varians. Karena variansnya di sebelumnya sudah dihitung, yaitu S kuadrat sama dengan 8. Yang kedua, kita ambil akar kuadratnya. S sama dengan akar 8 sama dengan 2,83. Jadi, standar deviasinya adalah 2,83. Ukuran penyebaran data selanjutnya adalah persentil, kuartil, dan interkuartil range atau EQR. Apa itu persentil? Persentil adalah ukuran statistik yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Apa itu kuartil? Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan apa itu EQR? EQR adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Selanjutnya, rumus persentil, kuartil, dan EQR. Yang pertama, rumus persentil. Persentil atau PK sama dengan posisi data ke K dikali N ditambah 1 per 100. Yang kedua, rumus kuartil. Q1 atau kuartil bawah sama dengan persentil ke 25. Q2 atau kuartil tengah atau median sama dengan persentil ke 50. Q3 atau kuartil atas sama dengan persentil ke 75. Selanjutnya yang ketiga, rumus EQR. EQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Sekarang masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan Q1, Q2, Q3, dan EQR dari data 2, 4, 6, 8, dan 10. Penyelesaian cara menjawabnya yaitu pertama kita urutkan data terlebih dahulu. 2, 4, 6, 8, 10 itu sudah berurut. Yang kedua, kita hitung posisi kuartil atau N sama dengan 5. Kuartil pertama atau posisi 0,25 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 1,5. Selanjutnya kita interpolasi antar data ke-1 dan ke-2 menjadi Q1 sama dengan 2 ditambah 0,5 dikali 4 kurang 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya kita cari kuartil kedua. Posisi 0,5 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 3. Data ketiga sama dengan 6. Sekarang kita cari posisi kuartil ketiga. Posisi 0,75 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 4,5. Interpolasikan antara data ke-4 dan ke-5. Jadi, Q3 sama dengan 8 ditambah 0,5 dikali 10 dikurang 8 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka Q3-nya adalah 9. Yang ketiga, kita hitung EQR-nya. EQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya tadi itu 9 dan Q1-nya adalah 3. Maka EQR sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 6. Jadi, Q1-nya adalah 3, Q2 adalah 6, Q3 yaitu 9,
dan IQR-nya adalah 6. Jenis-jenis ukuran penyebaran. Nomor 6, koefisien variasi atau coefficient of variation. Koefisien variasi adalah standar deviasi terhadap rata-rata dinyatakan dalam presentasi yang memungkinkan perbandingan penyebaran antara dataset dengan skala berbeda. Menurut studi oleh Santoso dan Rahayu tahun 2021 di jurnal Agribisnis Indonesia, koefisien variasi digunakan untuk membandingkan variabilitas hasil panen padi antar desa di Jawa Tengah. Misalnya, desa dengan koefisien variasi rendah menunjukkan hasil panen yang lebih konsisten. Yang penting untuk perencanaan distribusi pangan, kelebihannya adalah kemampuan membandingkan data dengan satuan berbeda, tetapi kurang relevan untuk data dengan rata-rata mendekati 0. Rumusnya adalah CV S per X dikali 100%. Contoh soal, hitung koefisien dari data 2, 4, 6, 8, dan 10. Jawabannya 1. Standar deviasi atau S sama dengan 2,83, rata-rata X bar sama dengan 6, hitung koefisien variasi, CV 2,83 per 6 dikali 100% sama dengan 47,17%. Jadi, koefisien variasi adalah 47,17%. Setelah mengetahui cara menghitung ukuran penyebaran data, maka langkah penting selanjutnya adalah menginterpretasikannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah makna dari hasil perhitungan. 1. Jangkauan. Jangkauan menunjukkan seberapa jauh nilai tersebar dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Yang kedua, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata menunjukkan seberapa jauh rata-rata simpangan setiap data dari nilai rata-rata. Yang ketiga, standar deviasi. Standar deviasi memberikan gambaran seberapa tersebar data di sekitar rata-rata. Yang keempat, koefisien variasi. Koefisien variasi digunakan untuk membandingkan variasi antar kelompok data berbeda. Dan yang kelima, IQR atau rentang antar kuartil. Fokus pada 50% data tengah, cocok digunakan jika ada outlier yang ekstrim. Selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu pengaplikasiannya di dalam kehidupan nyata. Ukuran penyebaran data punya banyak aplikasi di dunia nyata, seperti di ekonomi, industri, pendidikan, dan kesehatan. Yang pertama, di ekonomi. Standar deviasi digunakan untuk menganalisis fluktuasi harga kebutuhan pokok. Yang kedua, di industri, koefisien variasi digunakan untuk menjaga kualitas produk agar tetap konsisten. Yang ketiga, pendidikan. Guru memakai IQR untuk mengidentifikasi variasi nilai siswa. Yang keempat, kesehatan. Standar deviasi membantu melihat sebaran kasus penyakit seperti malaria. Selanjutnya yaitu kesalahan yang harus dihindari. Ada beberapa kesalahan umum. Yang pertama, jangan hanya mengandalkan jangkauan karena itu rentan outlier. Yang kedua, jangan keliru menafsirkan varian sebagai penyebaran langsung karena satuannya kuadrat. Yang ketiga, jangan pakai koefisien variasi kalau rata-rata data hampir 0. Selanjutnya yaitu visualisasi membantu. Gunakan box plot untuk outlier, histogram untuk membentuk distribusi, dan scatter plot untuk melihat penyebaran data antar dua variabel. So, ukuran penyebaran bukan hanya teori, tetapi penting untuk pengambilan keputusan di dunia nyata. Visualisasi penyebaran data. Visualisasi data merupakan alat yang sangat efektif untuk memahami penyebaran data secara intuitif.
intuitif, melengkapi perhitungan ukuran penyebaran seperti jangkauan, standar deviasi atau rentang antar kuartil atau EQR, dengan representasi grafis pola variabilitas, outlier, dan distribusi data dapat terlihat lebih jelas membantu membuat interpretasi yang lebih akurat dan komunikatif. Ada 3 alat visualisasi yang sering digunakan untuk menggambarkan penyebaran data dengan penjelasan tentang kegunaan dan karakteristik masing-masing. Yang pertama ada box plot atau diagram kotak. Box plot menampilkan distribusi data berdasarkan 5 statistik utama: nilai minimum kuartil pertama, median kuartil ketiga, dan nilai maksimum, serta mendeteksi outlier. Yang kedua, histogram. Histogram menggambarkan frekuensi data dalam interval kelas tertentu, memberikan gambaran tentang bentuk distribusi atau normal miring atau bimodal dan penyebaran. Yang ketiga ada scatter plot atau diagram sebar. Scatter plot digunakan untuk data bivariat, menunjukkan hubungan antara dua variabel dan penyebaran titik-titik data. Ringkasan materi. Bab ini telah membahas ukuran penyebaran secara komprehensif, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktis. Ukuran penyebaran seperti jangkauan, deviasi rata-rata, varians, standar deviasi, koefisien variasi, dan rentan antar kuartil atau EQR berfungsi untuk mengukur variabilitas atau heterogenitas data, melengkapi ukuran pemusatan seperti rata-rata atau median. Setiap ukuran memiliki karakter unik, jangkauan sederhana namun sensitif terhadap outlier, standar deviasi intuitif untuk distribusi normal, dan EQR robust untuk data dengan anomali. Pembaca telah belajar cara menghitung ukuran penyebaran melalui contoh numerik, seperti analisis nilai ujian siswa atau hingga komoditas. Secara memvisualisasikan data menggunakan box plot, histogram, dan scatter plot untuk memahami distribusi secara intuitif. Interpretasi hasil perhitungan dan aplikasi dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan distribusi menunjukkan relevansi konsep ini dalam mengambil keputusan berbasis data. Latihan dan soal aplikasi telah memperkuat pemahaman melalui pendekatan praktis seperti analisis kasus, demam berdarah, atau harga buah di pasar lokal. Pentingnya pemahaman penyebaran. Pemahaman tentang ukuran penyebaran memiliki dampak signifikan dalam pengambilan keputusan berbasis data, terutama di Indonesia, di mana keragaman sosial, ekonomi, dan lingkungan seringkali tercermin dalam data. Tanpa mempertimbangkan penyebaran, interpretasi data dapat bias atau menyesatkan. Misalnya, rata-rata pendapatan yang tinggi di suatu wilayah tidak berarti kemakmuran merata jika standar deviasi menunjukkan kepertimbangan besar. Demikian pula dalam pendidikan, EQR dapat membantu guru mengidentifikasi siswa yang memerlukan perhatian khusus berdasarkan variasi nilai ujian dalam kesehatan masyarakat. Koefisien variasi dapat mengungkap ketidakmerataan distribusi kasus penyakit seperti demam berdarah yang memerlukan investasi spesifik. Saran untuk pembelajaran lanjutan. Untuk memperdalam pemahaman tentang statistika, pembaca dianjurkan untuk mengeksplorasi topik-topik lanjutan yang terkait
dengan ukuran penyebaran seperti distribusi probabilitas. Memahami bagaimana ukuran penyebaran terkait dengan distribusi normal, binomial, atau lainnya untuk analisis inferensial. Yang kedua, analisis regresi menggunakan penyebaran data untuk mengevaluasi hubungan antar variabel seperti pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian. Yang ketiga, statistik inferensial menerapkan ukuran penyebaran dalam pengujian hipotesis atau estimasi interval kepercayaan. Yang keempat, analisis big data menggunakan perangkat lunak seperti SPSS atau R untuk menganalisis penyebaran pada dataset besar seperti data sensus atau transaksi ekonomi.